dalam konteks sosial saat ini. Masalah rasisme dan diskriminasi seringkali terjadi dan menyebabkan dampak negatif pada masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami perbedaan antara rasisme dan diskriminasi agar dapat mengatasinya dengan lebih efektif. Untuk mengetahui perbedaan antar keduanya, pertama-tama kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Rasisme merujuk pada sikap atau keyakinan bahwa satu ras atau kelompok etnis lebih baik atau lebih buruk daripada yang lainnya. Rasisme seringkali termanifestasi dalam tindakan diskriminatif atau perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras atau etnis. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau merugikan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau kondisi fisik. Diskriminasi bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung dan bisa berupa tindakan, kebijakan, atau perilaku. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan perbedaan antara rasisme dan diskriminasi. Nah, perbedaan yang pertama, rasisme melibatkan keyakinan atau sikap, sedangkan diskriminasi melibatkan tindakan atau perilaku. Poin perbedaan yang kedua yaitu, rasisme melibatkan perasaan superioritas atau inferioritas terhadap kelompok lain. Sedangkan diskriminasi melibatkan tindakan yang merugikan atau tidak adil terhadap kelompok tertentu. Untuk memudahkan, aku kasih contoh kasus rasisme dan diskriminasi. Nah, yang pertama contoh kasus rasisme, seperti keyakinan bahwa satu ras atau etnis lebih baik dari yang lainnya. Seperti pandangan supremasi kulit putih yang menganggap bahwa kulit putih lebih superior dibandingkan ras lainnya. Contoh kasus diskriminasi seperti tindakan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti tindakan pengusiran atau penolakan hak-hak tertentu bagi kelompok tertentu, seperti tindakan diskriminasi di tempat kerja atau akses terbatas terhadap layanan publik untuk kelompok tertentu. Rasisme dan diskriminasi adalah dua konsep yang sangat terkait satu sama lain. Rasisme seringkali mendorong terjadinya diskriminasi. Orang yang memiliki sikap rasisme cenderung melakukan tindakan atau perilaku yang merugikan atau tidak adil terhadap kelompok tertentu yang dianggap kurang superior. Misalnya, seseorang yang memiliki keyakinan bahwa ras tertentu lebih buruk dapat melakukan tindakan diskriminatif terhadap individu atau kelompok ras tersebut, seperti pengeluaran kata-kata kasar atau melakukan tindakan kekerasan. Di sisi lain, tindakan diskriminasi juga bisa memperkuat sikap rasisme. Jika seseorang seringkali diperlakukan secara tidak adil atau merugikan berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras atau etnis, maka hal tersebut dapat menguatkan keyakinannya bahwa kelompok tersebut memang inferior atau tidak setara dengan kelompok lainnya. Keterkaitan antara rasisme dan diskriminasi sangat kompleks dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kedua konsep ini dengan baik dan berusaha untuk menghindari perilaku atau tindakan yang merugikan atau tidak adil terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras atau karakteristik lainnya. Nah, ada 7 cara dalam upaya mengatasi masalah rasisme dan diskriminasi di dalam masyarakat. Yang pertama, edukasi dan kesadaran. Dengan meningkatkan edukasi dan kesadaran tentang masalah rasisme dan diskriminasi dapat membantu memperbaiki persepsi dan sikap masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan informal, seminar dan kampanye publik. Yang kedua yaitu keterlibatan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan kegiatan yang mempromosikan keragaman dan inklusi, dapat membantu memperkuat hubungan antar kelompok dan mengurangi konflik. Yang ketiga yaitu implementasi kebijakan dan hukum. Pemerintah dapat membuat kebijakan dan undang-undang yang mendorong inklusi dan memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat dari segala bentuk diskriminasi. 4. Kampanye anti-rasisme dan anti-diskriminasi. Dengan melakukan kampanye anti-rasisme dan anti-diskriminasi melalui media sosial, iklan, atau kampanye publik dapat membantu memperkuat kesadaran dan pengertian masyarakat tentang pentingnya inklusi dan menghormati keragaman. 5. Memperkuat dialog antar kelompok. Dengan melakukan dialog antar kelompok dan memperkuat kerjasama dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan pengertian antar kelompok. 6. Mempromosikan keragaman. Menghargai dan mempromosikan keragaman dapat membantu memperkuat pengertian masyarakat tentang pentingnya inklusi dan keberagaman. 8. Mengatasi ketidakadilan struktural.
Dengan membangun sistem yang adil dan inklusif, dapat membantu mengatasi ketidakadilan struktural yang mendorong terjadinya rasisme dan diskriminasi. Ini dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan ekonomi, akses yang sama terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, dan memperkuat hak-hak pekerja. Perubahan tidak akan terjadi dengan cepat, namun dengan upaya dan kerja keras yang konsisten, masalah rasisme dan diskriminasi di masyarakat dapat diatasi. Nah, itulah pembahasan kita tentang perbedaan antara rasisme dan diskriminasi. Mengenal perbedaan antar kedua konsep tersebut dapat membantu kita untuk memahami masalah sosial yang terkait dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada teman-teman dan keluarga agar mereka juga dapat memahami perbedaan antara rasisme dan diskriminasi. Bagi yang ingin diskusi tentang topik ini, ayo kita diskusi di kolom komentar guys.